Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Saya salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Di dalam video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan bagaimana teknik pembesaran ikan kerapu sunu Plectopromus moloculatus di keramba jaring apung. Latar belakang. Ikan kerapu sunu merupakan salah satu komoditas perikanan air laut yang sangat diminati bagi pembudidaya skala besar maupun skala rumah tangga. Ikan kerapu sunu memiliki keunggulan dibandingkan dengan ikan kerapu jenis lainnya. Salah satunya yaitu pertumbuhannya cepat, memiliki nilai jual yang tinggi, dan mudah dalam penerapan teknologi, serta memiliki rasa daging yang gurih dan lezat. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk mengetahui teknik pembesaran ikan kerapu sunu di keramba jaring apung. Ciri-ciri ikan kerapu sunu yang pertama yaitu kepala, badan, dan bagian tengah dari sirip berwarna abu-abu kehijauan, coklat merah atau jingga kemerahan, dan bintik-bintik biru yang berwarna gelap di pinggirnya. Kedua, ikan kerapu sunu memiliki sirip dorsal, sirip anal, sirip pektoral, sirip garis literal, dan sirip kaudal. Ketiga, kerapu sunu tergolong karnivora dan cenderung menangkap atau memangsa yang aktif bergerak di dalam air kolam. Ikan kerapu juga bersifat kanibal. Dan yang keempat yaitu ikan kerapu sunu termasuk hemaprodit protogini, artinya awal masa hidupnya secara seksual berstatus betina, kemudian berubah menjadi jantan setelah mencapai ukuran tertentu. Selanjutnya, habitat dan penyebaran ikan kerapu sunu. Ikan kerapu sunu hidupnya di perairan karang antara 3-300 meter di bawah permukaan air laut. Kerapu sunu tersebar di bagian barat Pasifik, dari selatan Jepang sampai Australia. Sebelah barat Kepulauan Caroline dan Fiji, juga ditemukan di Vietnam, Filipina, Papua Nugini, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebarannya di daerah perairan Karimun Jawa, Kepulauan Seribu, Lampung, Kepulauan Riau, dan hampir di seluruh perairan karang di Indonesia. Habitat favorit larva kerapu sunu adalah perairan pantai dekat muara sungai. Pada malam hari, larva kerapu banyak muncul di permukaan sungai. Begitupun sebaliknya, pada siang hari larva kerapu biasanya tidak muncul ke permukaan air. Karena ikan kerapu memiliki sifat organisme nokturnal, artinya aktif pada malam hari, dan sebaliknya, pada siang hari lebih banyak bersembunyi di liang-liang karang dan perairan karang. Ikan kerapu merupakan ikan dasar umumnya ditemukan di daerah terumbu karang, namun ada juga yang ditemukan di daerah muara atau daerah yang berbatu karang. Kerapu muda biasanya banyak ditemukan di daerah pantai, di daerah padang lamun, sedangkan yang lebih dewasa akan menghuni perairan yang lebih dalam di daerah yang berbatu karang. Kedalaman favorit ikan kerapu sunu antara 7-9 meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pembesaran ikan kerapu sunu di keramba jaring apung. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting bagi budidaya ataupun pembesaran ikan. Adapun pemilihan lokasi pada pembesaran ikan kerapu sunu di keramba jaring apung sebagai berikut. Yang pertama adalah perairan yang terlindungi dari angin dan gelombang besar. Yang kedua, kedalaman perairan kurang lebih 15 meter sesuai dengan budidaya sistem KJA. Yang ketiga, dasar perairan yang berkarang dan berpasir. Yang keempat, tata letak lokasi yang tidak mengganggu jalur pelayaran kapal. Yang kelima, relatif dengan sumber pakan alami. Yang keenam, sarana transportasi yang tersedia. Yang ketujuh, bebas dari bahan pencemar seperti limbah rumah tangga dan limbah tambang. Yang kedelapan, kecepatan arus 0,15 sampai 0,40 meter per detik. Kecerahan 6,
salinitas 32%, DO 7,3, pH 8,21. Selanjutnya adalah tata letak atau layout KJA. Kerangka jaring apung menggunakan kayu atau balok yang memiliki umur ekonomis selama 3 tahun. Pelampung yang berfungsi sebagai pengembang jaring apung, kantong atau jaring yang digunakan sebagai wadah pemeliharaan ikan, pemberat jaring yang digunakan sebagai pemberat setiap sudut jaring, tali jaring yang digunakan untuk menahan KJA untuk tidak berpindah tempat. Selanjutnya yang kita bahas yaitu persiapan wadah pemeliharaan. Dalam satu unit KJA di lokasi penelitian terdiri dari 2-4 kotak jaring sebagai wadah pemeliharaan pembesaran ikan. Ukuran dari jaring yang digunakan adalah 2,5 kali 2,5 kali 2,5 meter per kotak. Selanjutnya yaitu penebaran bibit. Bibit yang ditebar rata-rata berukuran 8-10 cm. Jumlah bibit yang ditebar rata-rata dalam satu unit adalah 173 ekor, sehingga kepadatan ikan sesuai dengan standar pada tebar yang disarankan. Selanjutnya yaitu pemilihan pakan dan penebaran pakan. Pemilihan pakan pada ikan kerapu berasal dari ikan rucah seperti ikan terbang, rebon, seral, dan sejenisnya. Selain harganya yang murah dan mudah diperoleh, juga karena pakan khusus ikan kerapu memang belum ada di pasaran. Pemberian pakan untuk ikan kerapu sunu di lokasi budidaya yaitu dengan dosis pakan ikan rucah dalam satu hari sebanyak 2 kg. Harga pakan rata-rata mencapai 10.000 sampai 15.000 per kilo atau didapatkan dengan mencari sendiri. Oke, selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit di lokasi budidaya. Biasanya hama yang sering menyerang di lokasi budidaya adalah ikan besar, burung, dan ikan buntal. Dan cara pengendaliannya adalah dengan melakukan pengontrolan secara rutin, termasuk malam juga. Dan penyakit yang sering mengganggu organisme adalah penyakit bintik-bintik putih kecil. Dan untuk penanganannya adalah biasanya menggunakan air tawar untuk mengobati setiap organisme yang terkena dengan cara merendam ikan ke dalam baskom atau ember dengan waktu kurang lebih 3-5 menit. Selanjutnya adalah penyortiran. Tujuan dari penyortiran ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan pada ikan, menentukan dosis pakan, dan memisahkan ikan yang ukuran sama ke dalam wadah yang lain. Tujuannya adalah agar tidak terjadinya sifat kanibalisme atau mangsa-memangsa. Selanjutnya adalah panen dan penanganan pasca panen. Waktu-waktu panen dilakukan sekali dalam setahun, antara bulan Desember sampai Februari. Ukuran masa panen berukuran 0,6 sampai 1 kilo dan merupakan ukuran yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Sebaiknya panen dilakukan pada pagi atau sore hari. Tujuannya adalah untuk mengurangi stres pada ikan yang dipanen. Selanjutnya adalah teknik pemanenan. Teknik pemanenan ada 2 teknik, yaitu teknik panen total dan panen sebagian atau seleksi tergantung permintaan pasar. Pemanenan ikan dapat dilakukan dengan cara mengangkat jaring pemeliharaan dengan tongkat kayu. Tongkat kayu diangkat sehingga jaring terbagi menjadi 2 bagian, sehingga dapat memudahkan pengambilan ikan dari jaring. Ini adalah pasca panen. Penanganan pasca panen dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengangkutan terbuka dan pengangkutan tertutup. Pengangkutan terbuka digunakan untuk jarak angkut dekat atau bisa dengan jalan darat yang waktu angkutnya maksimal hanya 7 jam. Wadah angkutnya berupa drum plastik atau fiberglass yang sudah diisi air sebanyak 1/2 atau 2/3 bagian wadah sesuai jumlah ikan. Suhu laut diusahakan tetap konstan selama perjalanan, yaitu 19-20 derajat Celcius. Dan jangan lupa dikasih aerasi. Sekian
penjelasan singkat dari saya dan rekan-rekan saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.